2015050183361. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SNBM 1 Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Ya, jangan. Ada yang dia lagi. Pensaba. Cicosai, 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 mantap. 8A. Pancen uki, mantap. Baik anak-anak, pada pagi hari ini sebelum pembelajaran saya mulai akan saya presensi dulu untuk kehadiran anak-anak di 8A. Ini ada yang tidak masuk? Ada Pak, 4 anak. 4 anak. 3 sakit, 1 izin. Ya, ada yang tidak masuk ya. Saya mohon anak-anak untuk dijaga kesehatannya karena pada hari ini atau musim ya di bulan-bulan ini ada iklim yang tidak menentu. Tolong dijaga kesehatannya. Ya. Sebelum masuk pada pembelajaran, saya akan berikan motivasi pada kalian, yaitu tentang perlunya kedisiplinan. Ya. Anak-anak, pada disiplin diri ini sangat penting sekali, apalagi kalian menduduki di bangku SMP, karena disiplin diri itu paling penting. Kemudian jadi tidak boleh ada yang izin ya. Tolong nanti untuk absensinya tolong diberitahu ya. Nah itu tentang wajibnya disiplin. Nah anak-anak, pada posisi kali ini kegiatan inti yaitu tentang penjelasan dari puisi ya. Akan saya jelaskan puisi. Kamu simak pada video kali ini. Pada sebuah kedai kopi, karya Maya Lestari GF. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 siang. Ketika engkau datang dengan kantong belanjaan bermerek toko sepatu terkenal, kau meminta maaf karena sudah datang terlambat. Katamu, kau punya urusan penting yang tidak bisa ditunda. Aku melihat merek di kantong belanjaanmu dan tahu bahwa membeli sepatu lebih penting daripada aku. Aku duduk di kedai kopi ini sejak pukul 9, sejak semalam berpikir tentang kau dan aku. Aku, teman sejak masa kecilmu, kau teman sepermainanku. Yang kalian saksikan tadi adalah puisi dari pada sebuah kedai kopi ya, karya Maya Lestari yang kamu saksikan tadi. Nah, kalian pasti bertanya, apa sih puisi itu? Ya, puisi, ada yang bertanya-tanya, apa puisi itu?
Ada yang mempunyai yang sudah tahu apa pengertian dari puisi? Ya. Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas larik dan bait. Ya. Nah, itu sebuah pengertian dari puisi ya, pengertian dari puisi. Baik, adakah opini yang lain tentang pengertian puisi? Ada? Ada. Baik, akan saya jelaskan. Makanya ini akan saya jelaskan pengertian dari puisi. Ya. Di sini adalah pengenalan puisi. Ya, pengenalan puisi. Pada di sini sudah dijelaskan yaitu puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, ya, pikiran dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasanya, kreativitas dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah. Ya, jadi puisi di sini merupakan suatu kumpulan bentuk karya sastra ya dari seorang penyair, dari ungkapan hatinya, ungkapan perasaannya, ungkapan pikiran dalam benaknya itu diungkapkan pada sebuah puisi, ya, teks puisi. Mungkin ada yang tahu penyair yang terkenal di kali ini ada satu contoh ya, Taufik Ismail. Nah, Taufik Ismail itu kan seorang penyair, ya, Taufik Ismail. Kemudian ada yang PS Rendra, ya, banyak penyair-penyair yang terkenal di situ itu menghasilkan karya-karya yang bagus sekali, ya. Menurut KKBI, ya, KKBI puisi adalah sebuah ragam sastra yang bahasa terikat oleh irama. Ada irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Ya. Nah, ini nanti itu ada sebuah rangkaian dari puisi ya, ada rima, matra, ya, kemudian irama, kemudian ada bait dan lariknya. Pada buku paket kalian itu puisi merupakan bentuk karya sastra yang puitis, ada lariknya, ada baitnya. Nah, di situ ada pengertian ya, saya akan jelaskan di sini. Berikut adalah sebuah puisi yang mempunyai keterangan ya. Berikut contoh dari judul Kedai Kopi 11 siang ya. Pukul 11 siang kamu datang. Ini merupakan sebuah larik ya, ada lariknya. Puisi. Kemudian untuk bait yang terkandung dalam setiap paragraf itu termasuk bait. Kan itu contoh sebuah bagian dari puisi ya, yang digarisbawahi, dilihat di buku kalian ya. Pukul 11 siang kamu datang, itu lariknya. Kemudian baitnya ada di paragraf itu. Nah, rima adalah pengulangan bunyi yang sama, baik di dalam larik puisi maupun pada akhir larik puisi yang berdekatan. Ya, itu namanya rima. Ya, jadi rima itu merupakan pengulangan bunyi yang sama. Seperti ini, kantong belanjaan tertenteng di tanganmu. Maaf, aku terlambat, ujarmu. Nah, yang digarisbawahi itu merupakan rima, ya. Seperti ini. Aku menatap kopiku yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Tak apa, jawabku. Aku dan kopiku adalah karib. Kami bersabar layaknya waktu. Nah, kata-kata itu merupakan rima.
Ya, anak ya, 5. Pengulangan kata dinamakan repetisi. Ya. Adakah yang tahu ciri-ciri puisi? Ya, silakan. Berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Ya. Menggunakan bahasa konotatif, terdapat pemadatan segala unsur dan gaya bahasa. Menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Ya. Dapat dibentuk oleh tipografi. Ya, baik. Nah, itu puisi memiliki ciri-ciri, ada berapa itu tadi anak-anak? Ada 5 ya. Berisi ungkapan, pikiran, perasaan, pengalaman seorang penyair. Jadi di sini ada sebuah pikiran, sebuah imajinasi, sebuah gambaran dari penyair tersebut, gambaran dari orang tersebut. Ini loh yang sudah saya alami, dituangkan pada sebuah puisi. Yang kedua, menggunakan bahasa konotatif, yaitu konotatif. Ya, jadi seolah-olah itu ada makna kiasan di situ. Ya, ada bahasa konotatif. Ya. Yaitu artinya bahasa yang ada kiasan, bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasan yang dibuat-buat, seolah-olah bahasanya itu dilebih-lebihkan, ya, disanjung-sanjungkan, ya, itu bahasanya konotatif. Yang keempat adalah terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Ada pemadatan di situ, ada suatu bahasanya dibuat seolah-olah ada bahasanya. Menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Ada diksinya. Diksi adalah, siapa yang tahu diksi? Mana? Ya, halo. Pemilihan kata-kata yang digunakan penyair dalam puisi atau pemilihan kata-kata yang padat makna dan mengandung nilai estetika atau keindahan ya. Berarti di sini diksi itu merupakan pemilihan kata. Ya, jadi pemilihan kata yang terbaik yang digunakan seorang penyair pada sebuah puisi yang mengandung kata-kata yang indah. Ya, mengagung-agungkan, ya, itu namanya diksi. Selanjutnya adalah najas. Ya, najas adalah suatu gaya bahasa yang mempunyai unsur penting pembangun puisi. Ya, kekuatan dan kedalaman makna puisi tergantung pada majas yang digunakan. Jadi majas itu merupakan gaya bahasa, ya, gaya bahasa pada sebuah puisi. Ya, contohnya aku menunggu, aku berbicara. Aku menunggu kau berkata-kata. Kopiku menunggu segala hal yang sia-sia. Itu majas ya, gaya bahasa ya. Jadi unsurnya penting untuk membangun sebuah unsur puisi ya. Sekarang mohon untuk ke depan berlatih membaca puisi. Siapa yang bisa? Silakan ke depan. Abah, silakan ke depan membaca puisi tentang kedai kopi. Ya, maju ke depan ya. Lalu satunya membaca puisi yang kedua. Satunya siapa kan? Ya, silakan ke depan. Sebelah sini. Ya, maju. Ya, tengah-tengah. Agak ke samping. Ya, silakan. Pada sebuah kedai kopi karya Megha Lestari GF. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 siang.
engkau datang dengan kantong belanjaan bermerek toko sepatu terkenal. Kau meminta maaf karena sudah datang terlambat. Katamu kau punya urusan penting yang tidak bisa ditunda. Aku melihat merek di kantong belanjaanmu dan tahu bahwa membeli sepatu lebih penting daripada aku. Aku duduk di kedai kopi ini sejak pukul 9. Semenjak semalam berpikir tentang kau dan aku. Aku teman sejak masa kecilmu. Kau teman sepermainanku. Dulu kita sering bermain bersama sepanjang hari mengerjakan apa saja. Tapi sekarang semua berbeda. Kau mulai berubah. Lebih suka membicarakan hal-hal yang dulu tidak pernah ada. Seperti seberapa mahal harga pakaianmu, seberapa mahal merek jam tanganmu, seberapa murah harga sandal jepitku. Aku tidak tahu apakah aku masih sahabatmu. Tapi yang jelas di kedai kopi ini aku tahu pertemuan kita tidak lebih penting dari sepatumu. Ya, tepuk tangan anak-anak. Kembali tepat. Ya. Untuk berikutnya puisi yang kedua tentang kedai kopi pukul 11 siang. Kedai kopi pukul 11 siang karya Maya Lestari. Pukul 11 siang kamu datang. Senyum segan tersampir di wajahmu. Kantong belanjaan tertenteng di tanganmu. Maaf, aku terlambat, ujarku. Aku menatap kopiku yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Tak apa, jawabku. Aku dan kopiku adalah karib. Kami bersabar layaknya waktu. Aku ada urusan penting, ujarku. Kau menaruh tas belanjaanmu sangat hati-hati. Seperti seorang ayah menaruh anaknya di ayunan. Aku tahu isinya sepatu, mereknya tercetak di kantong belanjaan, dan kotak sepatunya tersembul malu-malu. Aku memandang kopiku, 2 jam aku dan kopiku menunggu. Tak apa, aku dan kopiku adalah karib. Kami bersabar kayaknya waktu. Kau berhati-hati. Seperti seorang ayah menaruh anaknya di ayunan. Aku tahu isinya sepatu, mereknya tercetak di kantong belanjaan, dan kotak sepatunya tersembul malu-malu. Aku memandang kopiku, 2 jam aku dan kopiku menunggu. Tak apa, aku dan kopiku adalah karib. Kami bersabar kayaknya waktu. Kau bertanya kenapa aku ingin bertemu, benakku melayang ke masa lalu. Kau dan aku sama-sama bahagia, bermain sepanjang waktu. Kau tak pernah bertanya kenapa aku memanggilmu. Aku pun tak pernah bertanya kenapa kau ingin bertemu. Saat itu, kau tahu hatiku serupa baling-baling, ikut kemanapun kau pergi. Tapi kini baling-balingku mungkin sudah rusak, tak bisa berputar ke arah anginmu berkesiul. Anginmu pun mungkin sudah berubah arah, aku tidak mengenali lagi. Kau menunggu aku berbicara, aku menunggu kau berkata-kata. Kopiku menunggu segala hal yang sia-sia. Kau tahu, aku dan kopiku seperti waktu, bersabar menunggu apapun berlalu. Tepuk tangan. Baik, dari penampilan kedua temanmu kalian, kalian bisa mendiskusikan bagaimana penampilan dari kedua temanmu tadi. Bagus? Bagus. Mudah diamati, mudah dinikmati untuk membaca puisinya? Mudah. Nah, itu tentang pembahasan tentang anak-anak beda ya. Kalau kita membaca sebuah teks biasa, ya itu bacaannya biasa. Tapi kalau pembacaan dalam puisi itu dihayati, diresapi dulu, ya, diresapi isi hati yang ada pada puisi tersebut. Jadi isi hati seorang penyair, ya.
Jadi ini sebuah karya sastra ya yang harus kita pahami, betul. Nah, lanjut. Ya, di sini ada sebuah LKPD. Nah, anak-anak, LKPD ini nanti kamu berunding dulu kepada kelompok. Nah, sekarang kelompoknya dalam hitungan 5 membentuk kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah terbentuk anak-anak? Sudah ya? Oke, sudah terbentuk. Nah, sekarang nanti kamu isikan nama di bawah ini ya, nama kelompok ya. Misalkan kelompok 1 kamu isi kelompok 1 nama kelompoknya siapa saja ya. Kelompok 2 isi kelompoknya siapa saja. Kelompok 3 isi nama kelompoknya siapa saja ya. Saya bagikan. Ya, diisikan. Tulis di bawah nama kelompok. Misalkan kelompok 1, ya, namanya ditulis di bawah. Kolom kosong itu tidak diberi kotak seperti ini ya. Kamu beri kotak. Ya, kotak. Ini nama kelompok nama. Nah, siapa saja di situ namanya. Kemudian kelompok 1. Ya, kelompok 1. Nah, namanya supaya mohon anak-anak ini kalau kelompokan berdiskusi, silakan berdiskusi untuk membahas tentang unsur-unsur puisi yang ada pada esai kopi. Ya, bisa merapat, silakan untuk membahas di yang pertama itu kamu tentukan unsur-unsur pembentuk puisi ya. Sekarang kamu cermati puisinya yang ada pada kopi. Nah, yang nanti unsur-unsur puisi pembentuk dari lari contoh dalam puisinya kamu sebutkan. Sudah kamu sebutkan. Ya, akan disebut. Kita sepakati berapa menit? 15 menit ya? Ya, nah, nanti ada itu kumpulkan kalau bisa nanti. Sudah selesai anak? Sudah. Ya baik, kalau sudah selesai silakan untuk pengumpulan dari masing-masing kelompok perwakilan silakan ke depan. Ya, silakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 3, kelompok 2 silakan. Oke, terima
terima kasih. Dari masing-masing kelompok akan saya utarakan atau saya jabarkan tentang hasil kerjanya ya. Dari kelompok 1, nama Novita, Wahyu, Hilda, dan Ramadan Akbar tentang jalannya mengenai unsur-unsur puisi dari puisi sebuah kedai kopi ya. Untuk lariknya sudah bisa mengamati, sudah bisa, baitnya sudah, rima sudah bagus, imajinasi sudah, dari tugasnya ini sudah memenuhi syarat. Terus untuk yang bawahnya tentang memaknai kata pada puisi tersebut, ini untuk larik makna katanya sudah bagus ya. Baik, untuk kelompok 1 sudah memenuhi syarat. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 2 ya, yaitu beranggotakan Noveliana, Safira, Ferbi, dan Rama. Untuk tabel pengamatan unsur-unsur puisi pada sebuah kedai kopi sudah bagus. Dari larik, bait, rima, imajinasi, diksinya sudah bagus, majarnya sudah bagus. Ya, untuk diskusinya dari pengenalan diskusi larik, maka ibu itu sudah bagus, dan diskusinya tadi sudah memenuhi syarat. Oke, tepuk tangan untuk dua. Untuk pengembangan pengetahuan ya, ini saya bagikan untuk penilaian atau asesmen formatif, yaitu tentang bagaimana kamu memahami dari materi yang sudah saya sampaikan. Nah, nanti jangan lupa kamu isi nama kamu, kemudian nomor absen dan kelas ya. Ini untuk uji individu. Ada 4 soal, jawab ya. Pilihan ganda. Ya, ada pilihan ganda di situ. Kamu tulis nama lengkap kalian, nomor absen. Ya, jangan lupa. Kita sepakati waktu hanya 8 menit. Selesai anak-anak? Sudah. Baik, silakan mulai dari sini untuk mengumpulkan. Ya, silakan mengumpulkan. Baik. Dan berkumpul untuk asesmen formatifnya. Ya, baik. Anak-anak. Nah, kalian sudah melakukan uji formatif ya. Nah, dan dari uji formatif tadi, adakah soal-soal yang sulit? Tidak, ya, tidak ya. Dari soal-soal tadi ada yang tidak, ada yang sulit, ada yang tidak ya. Nah, sekarang kita membuat kesimpulan dari pembelajaran tadi. Nah, dari pembelajaran tadi bisa kita simpulkan apa pengertian dari puisi. Ya, silakan. Apa pengertian dari puisi? Bisa kita simpulkan? Puisi merupakan sebuah bentuk karya sastra yang puitis, terdiri atas larik dan bait. Puisi merupakan karya sastra yang mempunyai bait, larik, rima. Itu pengertian dari puisi tersebut. Adapun ciri-ciri puisi, ya kita kaji ulang kesimpulan dari ciri-ciri puisi. Isi dan materi atau bahasa. Ya. Kemudian bahasanya konotatif, bahasanya kiasan semuanya, atau dilebih-lebihkan, ya, dilebih-lebihkan. Kemudian adanya menggunakan diksi yang tepat. Ya, diksi tadi adalah merupakan pengulangan bunyi yang sama, itu namanya ciri-ciri.
Sedangkan unsur-unsur puisi, ya unsur-unsur puisi, makan. Ya saya kira. Terdapat larik, bait, rima, diksi, dan majas. Ya ada majas, adanya larik, diksi, ya kemudian ada kata-kata yang fakta atau konkret, ya, kata-kata nyata ya. Itu dari kesimpulan. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa puisi itu adalah karya sastra ya, bukan hanya membaca biasa, tetapi membaca dengan hati. Ya, membaca dengan sepenuh hati, dengan pikiran dan pola pikir yang baik. Nah, itu. Dari berikutnya untuk hari besok, membandingkan puisi diafram dan puisi prismatis. Ya, untuk besok, pertemuan besok, pertemuan yang kedua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan pada kalian, saya mohon maaf. Ya. Jaga gading yang tak retak ya, kita belajar bersama ya. Tetap semangat, tetap kompak. 8A. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah yang kita berdoa. Doa, silakan. Doa selesai.